kondisi negara kita hari ini semakin memprihatinkan. Sebelumnya saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun pada seluruh rekan-rekan aktivis buruh, juga para seluruh buruh-buruh, tenaga kesehatan, juga kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menjadi korban meninggal dunia akibat wabah COVID-19 ini. Situasi dan kondisi negara kita hari ini semakin genting, semakin tidak terkendali. Jadi, karena ketidaksesuaian pernyataan dan kenyataan yang disampaikan oleh Bapak Luhut, yang kemarin menyatakan di media bahwa kita lihat ke depan 4-5 hari insya Allah penanganan COVID terkendali. Namun di sisi lain Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani mengeluarkan rencana platform terkait masalah perpanjangan daripada PPKM darurat ini. Nah, di sisi lain juga Bapak Muldoko sudah mulai berbicara juga terkait masalah PPKM darurat ini yang menyatakan gagal. Jadi bagaimana ini sinkronisasi antar kementerian? Ini makin hari makin amburadul sehingga yang menjadi korban adalah rakyat Indonesia. Nah, antar instansi sendiri, dan saya yakin juga bahwa wakil presiden kita hari ini minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu karena situasi semakin hari semakin genting. Kenapa digenting? Banyak faktor yang tanda-tanda yang muncul. Pertama, tidak terjadinya sinkronisasi atau tidak adanya koordinasi yang baik antar kementerian dalam penanganan pelaksanaan PPKM darurat. Kemudian yang kedua, banyaknya tenaga kerja asing yang masuk. Dianggap sebuah hal yang biasa bagi Pak Menko kita ini, tenaga kerja asing yang masuk. Padahal sudah banyak orang yang berkali-kali mengingatkan bahwa problemnya adalah tenaga kerja asing. Namun sampai hari ini pemerintah tidak bisa mengambil sikap tegas terhadap itu, melarang tenaga kerja asing khususnya daripada tenaga asing asal Cina yang terbesar masuk di Indonesia, yang ternyata juga membawa virus masuk ke Indonesia. Yang ketiga adalah banyaknya warga negara asing yang hari ini meninggalkan tanah air untuk pulang ke negaranya karena melihat situasi semakin hari semakin tidak terkendali. Nah, ini semua variabel-variabel penting untuk dicermati. Belum lagi daripada sikap dari negara yang bertindak, yang berwenang melaksanakan PPKM lebih tidak melakukan secara persuasif. Banyak kejadian yang kita lihat pendekatannya terlalu arogan, militeristik, dan cenderung menggunakan kekerasan. Seperti di Makassar itu oleh Satpol PP, ibu hamil, suaminya digebukin. Belum lagi yang pedagang-pedagang yang dagangannya belum tentu laku malah disiram-siramin rumah makannya. Rakyat itu akan nurut melaksanakan PPKM darurat ini apabila dilakukan pendekatan secara manusiawi. Kemudian dia lakukan edukasi. Yang terakhir adalah ini yang penting, dibekali. Jangan suruh di rumah aja nggak dikasih makan, ya mana-mana juga. Ya pasti namanya manusia lapar ya pasti keluar cari makan. Ya kalau punya uang mah nggak ada masalah, tapi kalau nggak punya duit gimana? Ini ketika salah pengambil keputusan, salah dalam hal pengendalian, maka akan tercipta krisis ekonomi dan krisis sosial yang berpotensi terjadinya kerusuhan. Dan bahkan kalau melihat mencermati situasi yang semakin genting ini, ditambah lagi ulah para pejabat kita dalam memberikan tidak memberikan tauladan atau contoh yang baik kepada masyarakat. Sense of krisisnya sangat rendah sekali. Buktinya anaknya Pak Erlangga, orang lagi krisis begini, di mana-mana sedang kesulitan, anaknya jalan-jalan ke luar negeri. Diposting lagi media sosial, ya rame lah. Bukan persoalan Anda posting, cuma waktu dan tempatnya yang keliru, yang tidak tepat.
Kondisi hari ini ngapain lu pamer-pamerin kekayaan? Orang juga tahu kok. Patut diduga kekayaan Anda itu banyakkan dari hasil korupsi. Apa yang mau dibanggakan? Kaya dari hasil korupsi. Yang ada, kamu akan dikejar-kejar oleh rakyat Indonesia nanti. Ya kan? Nah, ini juga nih, jangan saya khawatir karena ini sedang hari ini maraknya warga negara asing yang pulang ke negaranya karena melihat kondisi pandemi kita makin tidak terkendali, bahkan sudah nomor 1 di tingkat tertinggi. Jadi epicentrum COVID-19. Banyak yang keluar negeri, patut saya curiga ini mulai unsikan anaknya. Dia mulai unsikan anak dan keluarganya dengan alasan jalan-jalan ke luar negeri. Padahal mah mengungsikan keluarganya. Situasi semakin tidak terkendali, sudah genting, darurat, chaos. Ini pejabat kita nih. Yang kemarin banyak numpuk-numpuk yang korupsi uang-uang baksos. Ini karena kan penanganan COVID ini kan dananya kan 1.000 triliun lebih. Ya kan? Jangan-jangan Anda sudah ancang-ancang untuk melarikan diri. Tapi silakan aja. Silakan Anda melarikan diri. Silakan aja. Emang enak tinggal di luar negeri. Ya kan, walaupun hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, kita tetap cinta negeri kita sendiri, yaitu Indonesia. Iya, silakan aja. Anda boleh senang-senang di sana. Makan terlihat ini, tapi batin Anda, batin Anda itu menderita. Pasti Anda rindu dengan Indonesia, tanah air beta. Pasti Anda rindu, nggak mungkin nggak. Ya silakan aja. Jangan-jangan saya curiga itu anaknya kemana itu diunsi-unsiin ke luar negeri karena siap-siap kabur. Karena warga negara asing aja udah pada kabur, ya kan? Nah, ini yang punya duit, kemarin juga yang udah punya rumah mewah di daerah Menteng dengan Pondok Indah, udah jual murah rumahnya. Ya kan? Itu kalau tidak salah beberapa minggu yang lalu tuh berita. Itu tandanya sudah makin kesini makin kredit, rakyat sensitif. Rakyat makin sensitif karena kelaparan. Karena tidak bisa cari uang. Nah, sementara negara tetap saja abai belum menggelontorkan bantuan-bantuan logistiknya kepada rakyat. Itu pun yang dilaksanakan di luar negeri itu juga hanya sebagian tidak seluruhnya WNI ada di luar negeri, khususnya yang ada di Malaysia itu mendapatkan bantuan logistik. Karena ternyata masih banyak juga yang belum kebagian. Sedihkan juga, padahal itu menjadi tugas dan tugas daripada pemerintah untuk menjamin hidup mereka baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Memang dinamika yang terjadi hari ini begitu cepat, ditambah lagi jujur saja ini sudah dari awal udah menurut saya ketika Pak Jokowi menunjuk Luhut sebagai jenderal pengendali daripada PKM darurat ini, ya tentunya ini menurut saya sangat keliru karena COVID-19 ini erat kaitannya dengan masalah kesehatan, erat kaitannya tentang virus dan makhluk kecil mikroba, dan ini cenderung ahlinya itu ya para ahli-ahli kesehatan, bukan berbackground apalagi ini militer. Ya, menurut saya kasih masukan aja, orang yang pantas memimpin PPKM darurat ini adalah Ibu Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia waktu zaman Pak SBY. Beliau sudah pernah membuktikan. Kalau Pak Luhut mana? Belum pernah, tidak bisa. Penanganan COVID-19 ini mencoba-coba. Kok sama rakyat Indonesia mencoba-coba? Jadi wajar saja warga negara asing pada kabur meninggalkan Indonesia. Karena ya semua juga pakar-pakar politik menyatakan ketika ini gagal, PPKM darurat ini gagal, walaupun Pak Luhut bilang terkendali apanya? Kalau Anda bisa mengendalikan, logikanya warga negara asing tenang dan aman dong tinggal di sini. Ini malah pada kabur. Yang masuk malah tenaga kerja asing asal Cina. Ya kan? Itu pun juga tidak sesuai lagi pernyataan dan kenyataan yang kita lihat. Kemarin Pak Luhut menyatakan bahwa tenaga kerja asing asal Cina sudah divaksin 2 kali. Insya Allah dijaminlah tidak terinfeksi, tidak terkena virus COVID-19. Ternyata ada itu yang kena. Yang kemarin lagi di Halmahera sana. Padahal daerah Maluku udah masuk zona hijau. Bayangkan,
Akibat Pak Luhut yang tidak tegas terhadap tenaga kerja asing asal Cina ini, daerah zona hijau bisa saja berubah menjadi zona merah. Nah, ini yang menurut saya sebuah hal yang gimana ya? Jadi kayak ya apa ya? Kayak lelucon aja di mata rakyat kita. Hari ini ngomong A, besok ngomong B lagi, terus pokoknya udah kacau balau lah situasi hari ini. Jadi saran saya pada pemerintah Jokowi, ini udah Pak, udah PPKM darurat ini gagal ini, diprediksi gagal. Ya, luar negeri juga sudah sangat memantau kita, karena bayangkan ketika Indonesia tidak teratasi dengan baik, maka dampaknya juga bukan cuma skala nasional, tapi secara internasional, bahkan khususnya wilayah ASEAN juga pasti akan terdampak, karena faktor geografis dan Indonesia ini cukup strategis di Asia, khususnya Asia Tenggara. Nah, jadi dengan kaburnya warga negara asing pulang ke negaranya, ini sudah menunjukkan bahwa para koordinator kita ini, koordinator PPKM darurat ini maupun PPKM mikro ini, bukan ahlinya mereka menangani hal ini. Belum lagi nih korban-korban tenaga kesehatan kita sudah semakin banyak. Programnya nambah rumah sakit, nambah kasur, ya semua yang sifatnya infrastruktur daripada kesehatan itu Anda bisa tambah. Tetapi manpowernya nggak bisa, Pak. Susah itu menciptakan tenaga kesehatan yang ahli di bidang kesehatan, susah. Nggak seperti kasur hari ini. Anda bisa suruh produksi di pabrik kasur, bisa ribuan dihasilkan tiap hari, bisa dipasang, Pak. Tapi orang-orangnya ini, mereka banyak yang mengundurkan diri, mereka banyak yang meninggal dunia. Karena kenapa? Kerjanya berlebihan, tapi fasilitas yang mereka dapatkan tidak menunjang sama sekali. Gajinya terlambat dibayar. Sementara para pejabat kita foya-foya. Anaknya ke luar negeri dipamer-pamerin. Apa coba kayak gitu? Pejabat kita ini gimana mau beres ini urusan? Belum lagi imbauan Pak Kapolri juga diabaikan oleh banyak perusahaan. Udah dibilang selama pandemi ini perusahaan sebaiknya tutup sementara. Cuma tutup sementara karena jujur aja di pabrik-pabrik itu tinggi juga penyebarannya. Bayangkan tiap hari orang berkumpul, bukan cuma di pabrik. Kemudian bawa pulang ke rumahnya, keluarganya kena. Kalau keluarganya kena, lingkungannya juga kena, bertambah dong. Nah, kembali kepada ini masalah Bu Siti Fadila. Memang harusnya Ibu Siti Fadila lah. Ini malah seakan-akan Bu Fadila Supari semacam orang yang harus dibenci, karena ya Bu Fadila mungkin tidak mau kompromi dengan para cukong-cukong atau makelar-makelar vaksin. Pemerintah dan DPR RI sudah menjadi makelar vaksin, ternyata ujung-ujungnya kan vaksin berbayar. Terlepas itu bahwa dikelola oleh Kimia Farma, itu Kimia Farma kan perusahaan milik negara. Kalau negara mau bisa saja dia langsung mengintervensi. Silakan produksi Kimia Farma, vaksinnya, ambil semuanya, gratiskan. Bisa saja, tapi ternyata kan tidak juga. Mana parameternya cinta NKRI? Orang di tengah menderita begini malah disuruh bayar vaksin. Belum lagi vaksin gratis aja belum banyak yang mau. Bukan lagi dengan biaya vaksin yang begitu besar, 871.000 harganya. Mana maulah rakyat. Buat makan aja susah. Boro-boro beli vaksin. Nah, itu mah hanya untuk segelintir orang kaya saja. Artinya dengan ada program vaksin berbayar itu, maka negara sudah tidak berlaku adil kepada rakyat Indonesia. Negara sudah berlaku diskriminasi. Itu makin gagal. Jadi sudahlah, rakyat tambah marah aja. Tidak lama lagi rakyat akan menjadi murka kepada pemerintahan Jokowi. Ketika sebuah persoalan Anda tidak serahkan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Problem utamanya ini adalah
ketika COVID-19 ini mulai dari zamannya PSBB dulu adalah warga negara asing dan TK asing yang masuk ke Indonesia yang begitu mudahnya, bahkan sangat difasilitasi oleh negara, oleh pemerintah. Itu sehingga menimbulkan ketidakpercayaan rakyat Indonesia kepada penyelenggara penanganan dan pengendalian COVID-19 ini. Kita yang orang Indonesia disekat kiri kanan, orang asing bebas masuk. Jadi secara logika gimana coba? Coba Anda pikirkan gimana? Ya kan? Ada juga Dr. Louis udah kasih masukan juga. Ya memang sih pernyataannya ada beberapa hal yang saya kurang setuju juga dengan Dr. Louis. Misalnya kayak virus COVID-19 itu nggak ada, itu saya pikir sebuah statement yang keliru. Tetapi secara umum penyampaiannya di media sosial itu garis besarnya banyak yang betul juga. Malah dituduh gangguan jiwa. Sebenarnya gangguan jiwa siapa sih? Orang yang sengaja membuat rakyatnya kelaparan atau orang yang ngomong benar tentang masalah COVID-19 ini? Saya kaget juga mendengar pernyataan Pak Wakil Presiden kita, Bapak Kiai Ma'ruf Amin, bahwa situasi negara sudah genting. Memang sangat genting. Sebentar lagi, kalau rakyat tidak segera dikasih makan, ya pasti akan terjadi ledakan sosial, Pak. Bulog nih, Bulog tuh udah suruh keluarin berasnya daripada jadi busuk di sana. Kan banyak tuh gudang-gudang berasnya Bulog, busuk, belum lagi importir beras itu. Suruh kasih keluar semua dari gudangnya. Kasih makan rakyat. Kalau rakyat kenyang, nggak mungkin dia marah. Situasi sekarang semua pihak gampang terpancing, gampang tersulut emosinya, Pak. Ya kan, sudah hampir rata-rata ini udah saya dengar ini teman-teman, semua informasi saya di media sosial udah banyak yang stres dengan kondisi PPKM darurat ini. Ya kan? Nah, kalau memang ini sudahlah, Pak Luhut buang handuk aja, kibarkan bendera putih. Ini kasihan ini bangsa ini kalau dibiarkan terus. Kasihan. Ya kan? Ini sudah genting. Kalau sudah genting begini, ya mau nggak mau Presiden Jokowi yang bertanggung jawab. Dan kemudian juga tolong para pejabat kita, sense of crisisnya itu ditingkatkan lagi. Jangan sedikit-sedikit memancing. Untuk apa Anda pamerkan kekayaan Anda? Kita juga tahu kekayaan Anda itu sebagian besar dari hasil korupsi. Untuk apa Anda banggakan? Tidak perlu. Hanya menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat kita. Di tengah kelaparan, banyak yang nggak bisa makan, nggak bisa dagang, nggak bisa menjalankan proses produksi barang dan jasa. Ya kan, nggak pegang duit. Anda pamerin. Keluar negeri lah, sudah tidak pakai masker, ketawa ke TV. Apa kayak begitu? Ya sah-sah saja rakyat tambah. Jadi hari ini rakyat sudah bukan marah lagi, murka sudah. Dan selanjutnya Pak Jokowi, sebaiknya Pak Luhut, Pak Erlangga diganti saja. Ganti dengan Ibu Siti Fadila Supari sebagai Jenderal Penanganan COVID-19. Karena kenapa? Karena Pak Jokowi menunjuk orang yang tidak punya kapasitas dan kemampuan menanggalangi COVID-19 ini. Karena pelaksanaan PPKM darurat ini sudah gagal. Harus segera diperbaiki. Diperbaiki adalah ganti orangnya yang diganti. Nah, tapi kalau Pak Jokowi juga sudah tidak bisa mampu lagi, terlalu mempercayai para pembantunya yang tidak becus ini, ya sudah. Bapak mundur aja sebagai Presiden Republik Indonesia. Serahkan ke yang lain, masih banyak yang bisa memimpin negeri ini. Founding father kita mengingatkan kita dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Saya baca aja paragraf 4-nya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia,
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan, kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya ingin menutup bahwa saya ingatkan pemerintah bahwa kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini ada di tangan rakyat. Maka oleh karena itu rakyat Indonesia tidak boleh kalah oleh situasi dan kondisi yang terjadi di negeri ini. Rakyat Indonesia harus menang sebagai pemilik kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Hidup buruh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.